Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bu Sudianti pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir di kelas 9. Indikator yang harus dikuasai adalah: pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir. Kedua, siswa dapat menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. Ketiga, siswa dapat menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam dan semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kehidupan selanjutnya yang kita alami adalah di kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhirat tiada pernah berakhir. Ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir sebagai berikut. 1. Golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir, juga disebut dengan mulhid atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Yang kedua, golongan agama ardi. Apa itu golongan agama ardi? Yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya rekarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Golongan agama ardi yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. 3. Golongan agama samawi. Apa itu golongan agama samawi? Yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang hari kiamat, kita akan berbicara tentang dalil, di mana dalil dibagi menjadi 2 di sini, dalil akli dan dalil nakli. Yang pertama di sini akan Ibu bahas, yaitu dalil akli. Apa itu dalil akli? Dalil akli adalah dalil yang berdasarkan akal pikiran manusia. Nah, di mana para pakar ilmu pengetahuan mengatakan tentang hari kiamat ini bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut dengan hari kiamat. Selanjutnya adalah dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang terdapat di Al-Quran dan hadis. Adapun dalil yang berhubungan dengan hari akhir yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187, terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 15, terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7, dan terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 134. Nah, di sini cobalah kalian cari di Al-Quran dan pahami makna yang terkandung dari dalil-dalil tersebut tentang hari kiamat. Materi selanjutnya adalah macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Ada 7 macam alam gaib yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu alam barzah. Yang kedua yaumul ba'as. Yang ketiga yaumul hasar. Yang keempat yaumul hisab. Yang kelima yaumul mizan. Yang keenam sirat. Dan yang ketujuh yaumul dajjal atau hari pembalasan. Macam-macam alam gaib yang pertama adalah alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah adalah alam kubur di mana tempat manusia meninggal dunia. Dan apa itu yaumul ba'as? Yaumul ba'as yaitu hari dibangkitnya manusia dari alam kubur. Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia jasadnya diutuhkan lagi seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya.
Alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir yang ketiga adalah Yaumul Hasar. Yaumul Hasar adalah hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia, di mana amal perbuatan kita dicatat oleh dua orang malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib adalah mencatat amal perbuatan yang baik, sedangkan malaikat Atid adalah mencatat amal perbuatan yang buruk manusia. Yang berikutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan? Yaitu hari dikumpulnya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah Sirat. Apa itu Sirat? Sirat yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Dan bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga tetapi jatuh ke jurang neraka. Dan yang terakhir, materi kita tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu Yaumul Jazaa atau hari pembalasan. Hari pembalasan ini terbagi dua, yaitu surga dan neraka. Apa itu surga? Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran kenikmatan di surga sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Hud ayat 108. Sedangkan neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran penderitaan di neraka diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Hud ayat 106. Dari materi kita tentang beriman kepada hari akhir dapat Ibu simpulkan. Yang pertama, beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Kedua, dalil Al-Quran yang berhubungan dengan hari kiamat diterangkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 187, At-Taha ayat 15, Al-Hajj ayat 7, Al-An'am ayat 134. Yang ketiga, macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir ada 7. Alam barzah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hasar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, Sirat, dan Yaumul Jazaa. Demikian kesimpulan Ibu, semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.